Enggak, saya enggak berani matur. Mau ngomong sama Rasulullah enggak berani saya. Hanya rundingan-rundingan berdua datang ke Rasulullah SAW. Jadi Ali sama Siti Fatimah ini berdua datang kepada Rasulullah SAW. Faqala Ali radhiyallahu an, akhirnya matur Sayyidina Ali, ya Rasulullah, wallahi laqad sanawtu hatta ishtakaitu sadri. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, qad tahantu hatta majalat yadaya wa ja'aka Allah bisabiyyin wa sa'atin fa ahdimna. Datang Sayyidina Ali sama Siti Fatimah datang. Sayyidina Ali matur, ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah. Ya apa Rasulullah, sudah wis. Tak kaya loh Sayyidina Ali ini. Inti kalau dengar cerita Sayyidina Ali itu jadi orang kaya setelah Sayyidah Fatimah meninggal. Hidup sama Siti Fatimah miskin. Cerai enggak ada makanan. Bukan enggak bisa kaya ya, bukan enggak bisa kaya. Memang hidupnya selupa. Tapi setelah Siti Fatimah meninggal, Sayyidina Ali ketika nikah dengan perempuan lain dan lainnya, mulai kaya Sayyidina Ali. Melarat loh, mulai loh. Paham ini? Sayyidina Ali lagi. Mantune sapa? Ente dadi mantune wong sugih sithik ae, masyaallah, tuku mobil, hadame 10, fasilitas akeh. HP kena, iki kena. Masyaallah. Mantunya Kanjeng Nabi ini loh. Ya apa mandine itu mana paham ini? Sahabat Sayyidina Ali, Abdul Qadir mandi itu mana? Abu Yazid Al-Bustami mandi itu mana pamane Sayyidina Ali. Paham ini? Suatu ketika Siti Fatimah itu pernah ketika duduk sama Sayyidina Ali itu memberanikan diri bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah, katanya. Sayyidina Ali tujuannya tanya begitu tuh pengen Nabi ku jawab kon Ali, pengen dengar, paham ini? Supaya diakui bahwasanya dia yang paling dicintai. Waktu itu ada Rasulullah, ada Siti Fatimah, ada Sayyidina Ali. Jawabannya Kanjeng Nabi, orang yang paling kau cintai di dunia ini Fatimah. Tapi Ali, engkau a'azzun nas inti. Tapi Ali, Fatimah memang orang yang aku cintai, tapi orang yang paling berharga di hidupku kon. Sayyidina Ali lagi. Maksudnya Sayyidina Ali ku berjasa besar sama Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya yang tidur di ranjangnya Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Ali masih kecil, Sayyidina Ali kan rela berkorban nyawa sama keterlibatan ini. Matur, ya Rasulullah, ya apa saja sulit hidup saya ini ya Rasulullah, gini. Sayyidah Fatimah matur, ya Rasulullah, saya ini punya anak 2, wis kerjaan banyak di rumah, sampai tangan saya ini luka ketika saya itu bikin roti. Terus ngomong, ketawanannya sampean tuh banyak ya Rasulullah, katanya Sayyidina Ali. Pola mungkin kasih kepada kami satu tah supaya jadi khodim kita di rumah ya Rasulullah, katanya. Matur ngono. Faqala Rasulullah SAW, dijawab sama Rasulullah. Jadi datang mereka ini tujuannya datang berdua minta hadiahnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, wallahi, demi Allah, katanya Rasulullah, la u'tikuma wa ada'u ahla suffati tutwa butunuhum la ajidu ma unfigu alaihim walakinni abi'uhum wa unfigu alaihim athmanahum. Wallahi, katanya Rasulullah, ini akhlak ini, Masya Allah. Urusan sing penting kok kaya apa? Nabi itu tidak pernah mementingkan urusan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Walaupun sangat butuh. Apa katanya? Wallahi, demi Allah, masa aku mau memberi kepada kalian hadam, sedangkan aku akan meninggalkan ahlu suffah dalam keadaan perut mereka kosong, mereka tidak punya apa-apa dan lain semacamnya. Masa budak iki tak kena nyangkon rek, jadi Sayyidina Ali. Ahlu suffah itu loh, ahlu suffah itu beberapa orang yang hidup di tempatnya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi yang ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai hati saya, katanya Rasulullah. Lebih baik budak itu saya jual, terus hasilnya saya infakkan kepada mereka ahlu suffah. Coba, paham? Lebih mementingkan kayaknya wis lebih baik saya jual saja. Hartanya terus saya bagi kepada ahlu suffah yang kurang lebih 80 pada waktu itu. Katanya. Ya pulang akhirnya. Karena itu yang dipilih Rasulullah, yang disenengin Kanjeng Nabi, ya tidak bisa apa-apa mereka pulang. Ridho mereka pulang. Akhirnya Nabi
datang ke rumahnya mereka. Mereka berdua itu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai diterangkan dalam satu keterangan tuh. Datang, akhirnya ketika datang ke rumahnya Siti Fatimah, akhirnya dikasih tawaran Rasulullah SAW. Dalam satu keterangan disebutkan ketika Nabi datang ke rumahnya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah itu, waktu itu mereka ini sulit hidupnya itu. Sulit. Mana tuh? Saking sulitnya ya, mereka itu baju yang dipakai itu di rumahnya itu minim. Waktu itu mereka lagi duduk berdua, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, karena yang masuk Rasulullah tidak ada, maksudnya mahram sih, mahram aja. Jadi mereka pakai baju santai, pakai pakaian biasa, bukan pakai pakaian yang sangat menutupi. Ya santai, mungkin kelambian tok, lek metu tutupan. Tapi saking sulitnya, sampai baju yang dipakai di selimut, tutupan selimut itu yang dipakai oleh mereka, mungkin kalau sekarang kayak apa ya, selimut besar di kulungno yang awake ngono lho. Iku keroyokan guys, wong loro iki keroyokan. Oleh sing teko Kanjeng Nabi, masuk Sayyidah Fatimah tok tutupan, Sayyidina Ali izin. Ati kaosan tok ngono izin misale. Masuk wong wedok, lek Sayyidina Ali sing gawe dhewean nutupi sak awake, tapi Siti Fatimah wedok. Masuk kate gawe iku izin. Akhirnya digawe loro-loroan ini. Saking minimnya pakaiannya mereka itu. Kalau mereka itu berusaha nutupi sampai atas, maka sikile ketok. Paham? Kalau mau nutupi sampai atas, sikile ketok. Isin nutupi sing nisor, sing dukur kebuka akhirnya. Rambutnya atau tidak enak, isinnya kan. Padahal bapak dhewe, paham? Bukan aurat kan. Akhirnya seperti itu. Akhirnya katanya kanannya, makan aku mama, tidak apa-apa. Oh, jadi Nabi, wes diem, tidak apa-apa. Katanya Rasul, tidak apa-apa, diem. Ojo ribut, tarik-tarikan. Masya Allah. Saking gak ono yang digawe, paham? Akhirnya Nabi ngomong, ala ukhbirukuma bi khairin mimma sa'altumani. Nabi ngomong akhirnya, mau ndak aku kasih tahu, ada sesuatu, yang mana sesuatu ini lebih bagus daripada yang kamu minta tadi. Kamu kan tadi minta hadamah. Oh, no sesuatu ini, lek tak kena yang kau nilainya itu lebih baik dari hadamah yang kamu minta. Kolah bala, oh karena Nabi yang sekarang, apa? Siap. Apa katanya? Apa katanya Nabi? Ada kalimat, ada beberapa kalimat allamanihi Jibril, yang mana kalimat ini aku diajari Jibril, katanya Rasulullah SAW. Fagola, lek kon moco iki, kon luwe api, oh nanti diterangkan. Apa katanya? Nilainya itu bahkan dalam keterangan lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadamang manusia. Ente mau memiliki dunia dan seisinya, tidak bisa. Dunia dan seisinya tidak ada harganya. Sama kayak sholat subuh tidak bisa. Orang paling kaya itu siapa? Orang yang bisa sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Karena apa? Khairun minad dunya wa fiha. Ganjarane iku lek kono untung enggak dibuka di dunia cuma oleh Allah, tapi di akhirat lebih bagus dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya apapun kebagusannya ndak ono kalah mek sholat subuh. Qobliyah subuh. Dan ini katanya Nabi apa? Aku diajari oleh Jibril, yaitu apa? Faqala, bacalah tusabbihani fi dubri kulli shalah ashran wa tahmadani ashran wa tukabbirani ashran, katanya. Yaitu apa? Bacalah tasbih di setiap selesai sholat. Subhanallah, subhanallah. Setiap selesai sholat langsung ya, dubur setiap selesai sholat baca subhanallah 10 kali.
الأبرار ولنا وليا سواك ولا تجعلنا